Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rasa syukur yang tiada tara kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan kebaikannya yang dilimpahkan kepada kita, terutama pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir menikmati hidangan langit, menikmati suasana-suasana kenikmatan rohani. Kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingat beliau serta berdoa kepada Allah mengharap syafaat nabinya yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkah Nabi Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala harapan kita, dan diberikan kepada kita keistiqomahan di dalam Islam dan iman, diberikan keluasan rezeki dalam keadaan selamat dan aman, diberikan keberkahan keluarga, umur, ilmu, dan mudah-mudahan diakhiri umur kita dengan husnul khatimah, dengan seindah-indahnya dalam ridha Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di dalam ayat ini Allah berfirman yang maknanya, sungguh telah terdapat di dalam pribadi Rasul keteladanan yang baik, keteladanan yang indah. Siapa yang mampu meneladani Rasul? Siapa yang mencapai tingkatan kepingin niru Rasul? Allah menjelaskan, tidak semua orang kepingin niru Nabi, dan tidak semua orang ada hati kepingin niru Nabi. Yang sudah mencapai tingkatan ini orang khusus, kepingin niru Nabi, kepingin nyontoh Nabi. Siapa mereka yang sudah mencapai tingkatan kepingin meniru Nabi? Liman kana yarjullah, orang yang sudah rindu akhirat, orang yang sudah rindu surga, orang yang sudah tahu nilai dunia yang sementara dan dia punya tujuan terbesar adalah surga. Yang sudah pada tingkatan ini pola pikirnya dia pengen niru Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sudah mencapai tingkatan dalam imannya, dia kepingin sampai ke surga, dia kepingin mendapatkan kenikmatan abadi di surga, maka dia terdorong untuk meniru Nabi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang menjadi tujuan hidupnya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku,
matiku untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Allah. Orang yang sudah mencapai tingkatan ini dalam hidupnya, dalam prinsipnya, dalam pola pikirnya, dialah orang yang senang meniru Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dialah orang yang kesemsem kepingin selalu apa saja niru Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul terdapat contoh-contoh yang indah, contoh-contoh yang baik. Di dalam diri Nabi ada keteladanan yang sempurna. Di dalam pribadi Rasul ada contoh yang indah, yang sempurna. Tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang kepingin mencontoh beliau di dalam keteladanannya. Yang bisa mencontoh Nabi, yang kepingin contoh Nabi, sudah pada tingkatan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang sudah pola pikirnya kepingin ke surga, hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk akhirat. Dunia hanya sementara, tempat kita bercocok tanam, kita nanti panen di surga. Kalau sudah pola pikirnya demikian, dialah orang yang kepingin niru Nabi, yang mampu sedikit-sedikit dia kepingin niru Nabi. Syarat pertama, kriteria pertama. Kriteria kedua kata Allah, wa dzakarallaha katsira. Orang yang sudah mencapai tingkatan kepingin niru Nabi adalah orang yang sudah banyak zikir kepada Allah. Dia banyak berzikir, banyak ingat Allah, baru dia kepingin niru Nabi. Ada dorongan kepingin niru Nabi, kepingin niru Nabi, kepingin mencontoh Nabi. Karena itulah oleh Allah digabungkan di dalam redaksi ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah banyak berzikir, sudah senang zikir, senang amal soleh, maka dia meningkat pada tingkatan kepingin meniru Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, barang siapa yang dia gandrung keindahan dan keeloan, maka pasti dia orang yang gandrung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada di muka bumi ini, di jagat raya ini, sesuatu yang elok, yang indah seperti Nabi Muhammad SAW. Man kana ya'shaq jamalan falyuhib nabiyyana wa maulana Muhammad. فإنه لا جمال ولا أحلى من النبي سيدنا Muhammad. Orang kalau dia gandrung, kesemsem kepada keeloan, keindahan, maka dia pasti jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Karena Allah tidak pernah menciptakan di dalam makhluk ini, di jagat raya ini sesuatu, baik manusia maupun yang lainnya, yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Wa man kana ya'shaq kamalan wa syarafan falyuhib sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad fa innahu la kamala wa la afdhala minhu sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang yang dia gandrung kepada kesempurnaan, gandrung kepada kemuliaan, gandrung kepada kehormatan, maka dia pasti cinta dan jatuh hati kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak pernah memuliakan makhluk, dan Allah tidak pernah memberikan pangkat jabatan kepada seorang makhluk yang menyamai derajat dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wa man kana ya'shaq khuluqan aw wasfan
falyuhib nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu la wasfa wala khuluqan afdala wala ajmala min wasfi wa khuluqi Rasulillah sallu ala Nabi Muhammad. Atau tidak gandrung kepada keindahan, tidak gandrung kepada kesempurnaan, dia gandrung kepada sifat perangai, maka dia harus dan pasti cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada sifat yang membandingi sifat Nabi dan tidak ada akhlak yang menyamai akhlak Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi khususiyah fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Ayyuhal ikhwanul kiram, karena keindahan beliau sempurna, karena keeloan beliau sempurna, karena akhlak beliau sempurna, karena sifat beliau yang indah sempurna, maka tidaklah mengherankan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya makhluk yang bernyawa, bukan hanya makhluk yang namanya manusia, bahkan benda-benda pun merindukan dan cinta Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa dahulu Nabi kalau khutbah beliau bersandar di sebuah batang pohon korma. Ini pohon korma sudah dipotong, ditebang, kemudian dipasang di masjid Nabi, kemudian Rasulullah kalau khutbah bersandar di pohon korma tersebut yang sudah ditebang tersebut. Fakana yaktub wa yastanid alaih. Nabi kalau khutbah bersandar di pohon yang sudah ditebang tadi. Pohon tersebut dijadikan tempat Nabi bersandar ketika khutbah. Satu perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kepingin kasih hadiah Nabi mimbar. Ini perempuan salihah, sahabat Nabi, dia berpikir ingin kasih Nabi mimbar. Maka Rasulullah terima hadiah perempuan tadi, dia kasih hadiah Nabi mimbar untuk khutbah. Setelah dipasang itu mimbar di masjid Nabi, maka beliau Rasulullah khutbah di mimbar tersebut. Sahabat-sahabat sedang hadir di masjid. Masjid penuh dengan para sahabat. Rasulullah khutbah di mimbar. Ketika tengah-tengah Nabi khutbah, lambat laun ada suara yang tidak biasa terdengar. Ada suara yang tidak lazim didengar. Suara itu pelan-pelan naik, tambah keras. Mereka mencari suara apa ini. Lama-lama itu terdengar suara tangisan. Tangisan. Tangisan yang meringi-ringi. Tangisan meringi-ringi sehingga para sahabat tersentak. Kok ada suara tangisan? Dicari dari mana suara tangisan ini? Apakah ada orang menangis? Tengok kanan, tengok kiri, mereka enggak menemukan ada orang menangis. Semakin keras suara tangisan, semakin keras suara tangisan terdengar di tengah-tengah masjid, dan sahabat-sahabat tiba-tiba sadar dan tersentak kaget, ternyata yang nangis adalah sebuah pohon.
yang sudah ditebang, yang sudah agak kering. Pohon tersebut menangis. Tambah keras menangisnya, sehingga memenuhi suara itu di masjid tadi. Ketika tambah keras suara tangisannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya. Setelah turun, Rasulullah mendekati pohon yang dahulu pernah digunakan untuk beliau bersandar, dan pohon itu pelan-pelan dipeluk oleh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah memeluk pohon itu. Ketika Rasulullah memeluk pohon itu, tiba-tiba sebatang pohon yang sudah ditebang tadi, yang dahulu pernah digunakan oleh Nabi sebagai sandaran khutbah, yang tadinya menangis dengan terseduh-seduh, menangis seperti menangis orang yang meringi-ringi, mulai pelan-pelan turun tangisannya. Tangisannya mulai mereda. Sampai suara tangisan tadi berhenti. Ayyuhal ikhwan, coba kita raba hati kita. Coba kita lihat diri kita. Pernahkah kita menangis karena kangen Nabi? Pernahkah kita menangis karena rindu Nabi? Janganlah kita kalah dengan sebatang pohon. Pohon yang sudah ditebang. Ketika pernah merasa indahnya disentuh Nabi untuk berkhutbah, pernah merasakan nikmatnya digunakan Nabi untuk bersandar khutbah. Ketika kehilangan rasa itu, dia menangis, dia rindu, dia kehilangan. Fayabki, nangis. Kenapa hati kita nggak pernah menangis karena rindu Nabi? Kenapa ruh kita nggak pernah nangis karena kangen Nabi? Kenapa ruh kita begitu keras? Kenapa hati kita keras? Kita kalah dengan sebatang pohon kurma yang menangis begitu dahsyat. Dia nggak peduli rasa malu, dia nggak peduli banyak orang, dia nangis untuk Nabi, dia nangis. Janganlah kita kalah dengan sebatang pohon kurma. Ayo ikhwan, ayo. Dekatkan hati kepada ruhnya Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenalilah beliau. Cintailah beliau. Rindukan beliau. Setelah beliau mendekap pohon tersebut sampai terdiam sang pohon itu, Rasulullah berkata kepada para sahabat, sesungguhnya sebatang pohon ini menangis karena dia rindu kepadaku. Andai kata aku tidak mendekap dia, dia akan menangis sampai hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Rasulullah menawarkan kepada sebatang pohon kurma tadi agar memilih satu dari dua, agar menjadi pohon di surga atau dia kembali hidup ke tempat asalnya. Rasulullah cerita, pohon ini memilih untuk menjadi pohon di surga. Pohon Pak, sebatang kayu milih ke surga. Ditawarkan oleh Rasulullah kepada pohon tadi, kalau engkau mau, aku mohon kepada Allah agar engkau menjadi pohon hidup lagi di dunia ini. Atau kau memilih kering-kering dan kau menjadi pohon di surga. Fakhtara an yakuna syajaran fil jannah. Dia milih untuk menjadi pohon yang hidup nanti di surga. Pohon bisa memilih untuk ke surga. Pohon tahu nilai surga. Ini pohon istimewa. Pohon yang pernah disentuh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayyuhal ikhwan, jangan sampai kita kalah dengan sebatang pohon kurma. Memilih surga, merindukan surga,
Dia kepingin kering di dunia, enggak masalah, yang penting dia di surga nanti hidup. Dia menjadi sebatang pohon yang kering, tetapi dia akan menjadi pohon yang hidup di surga. Ayyuhal ikhwanul kiram, ayo kita hidup di dunia ini dengan segala Allah berikan kepada kita kenikmatan, dihiasi dengan ujian, dihiasi dengan beberapa imtihan. Janganlah kita salah memilih, janganlah kita salah menempuh perjalanan, karena jalan hanya dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Golongan hanya dua, golongan surga atau neraka, nggak ada tengah-tengah. Kalau kita kepingin surga, ikuti Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti para ulama, ikuti Al-Quran, ikuti orang-orang saleh, dan lazimkan dengan segala kekuatan kita, keistiqomahan kita. Enggak lama, ayyuhal ikhwan, enggak lama. Mereka orang-orang yang hidup sebelum kita, apakah mereka hidup selama-lamanya? Sudah wafat semua mereka yang umurnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Atau yang mungkin sebelum zaman kita, zaman Nabi Musa ada yang hidup 300 tahun, atau zaman Nabi Nuh yang hidup 1000 tahun, semuanya mati, semuanya meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi di alam kubur, mereka yang beriman menerima kenikmatan dan keindahan. Tapi mereka yang kufur dan ingkar, mereka menerima azab sebagaimana yang Allah janjikan dan ancamkan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran pilihan yang lain kecuali kebatilan dan kesesatan. Ayyuhal ikhwanul kiram, dalam kesempatan yang lain ada satu kejadian yang membuat kota Madinah agak ribut dan ramai. Apa itu? Ketika itu ada seekor onta yang dia marah-marah. Dia menyerang semua orang yang mendekat kepadanya. Maka orang pun ketakutan. Hampir satu kampung lari, ketakutan dengan onta itu. Sampailah berita itu kepada Nabi. Nabi mendengar ada onta mengamuk dan semua orang takut kepada onta itu. Rasulullah datang ke tempat itu. Para sahabat begitu khawatir, ya Rasulullah jangan. Ini onta sedang marah. Dia sedang membabi buta menyerang siapapun yang mendekat kepadanya. Rasulullah mempercayakan kepada mereka, percayalah kepada saya. Fataqarrab, Rasulullah mendekat ke onta tadi. Dari jarak kira 50 meter, kurang lebih, onta tadi melihat Nabi. Tiba-tiba onta tadi berlari dengan cepat. Berlari dengan cepat. Para sahabat takut. Kalau onta ini menyerang Nabi. Subhanallah. Rasulullah dicinta oleh alam semesta. Rasulullah dicinta oleh jagat raya. Onta yang tadi sedang marah besar, menyerang semua yang mendekat kepadanya, tiba-tiba dia duduk atau dia menunduk di hadapan Nabi dan dia terdiam. Lalu Rasulullah mendekatkan telinganya ke mulut sang onta. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Rasul Muhammad. Seakan-akan onta tadi ngomong, dia mengeluhkan sesuatu kepada Rasulullah. Ngomong. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan, dan dengan sentuhan kasih sayang beliau, Rasulullah dapat menenangkan onta tadi. Dan Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, hai para sahabat, siapa pemilik onta ini? Sesungguhnya onta ini baru saja ngomong kepada saya.
dia mengeluhkan perihal pribadinya. Apa itu ya Rasul? Dia terlalu banyak dipekerjakan dan tidak dikasih makan. Banyak kerja, kurang makan. Tuh onta. Kepada Rasulullah mengadu, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Rasulullah mampu untuk berbicara dan memahami bahasa onta. Karena itu saudara-saudara, Rasulullah termasuk orang yang menganjurkan kita menjadi orang yang menyayangi binatang. Jangan sampai kita merawat binatang, tapi kita enggak memperhatikan. Kalau ada orang yang punya hobi mungkin ngerawat kucing, silakan, tapi perhatikan kucing itu. Jangan sampai dirawat tapi nggak dikasih makan. Kalau ada yang hobi mungkin mau ngerawat burung, perhatikan makannya yang sesuai dengan kesenangan dia. Jangan sampai burung kita kurung di sangkar dan kita nggak kasih makan, atau kita kasih makan tapi yang dia nggak suka. Kalau nggak bisa merawat dengan baik, memberi makan minum, menyayanginya, lebih baik lepaskan. Dia sudah disiapin rizki oleh Allah di jagat raya, di alam belantara. Sampai-sampai Nabi menceritakan ada perempuan masuk neraka gara-gara merawat kucing mati, nggak kasih makan. Dakhalat imra'atun annar fi hirratin habasadha lahiya at'amadha walahiya atlaqadha. Ada perempuan masuk neraka gara-gara dia memelihara kucing kan nggak dikasih makan. Kalau dia mau ngerawat suruh kasih makan yang baik. Ya. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Apalagi kalau kita ini di rumah kita punya, mohon maaf, sister, kita punya pembantu, kita punya orang-orang yang membantu kita, harus kita perhatikan. Jangan sampai gaji terlambat, jangan sampai makan terlambat, atau kita tidak kasih mereka hak mereka. Ini adalah satu kezaliman yang berbahaya. Pengusaha-pengusaha atau pemerintah harus memperhatikan, jangan sampai ada orang yang punya hak tidak terpenuhi haknya, karena ini merupakan kezaliman yang berbahaya. Bagi mereka yang punya jabatan akan menjadi bumerang yang mencelakakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wuliya syai'an min amri ummati fasaqqa alaihim Allahumma fashkuk alaih." Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, siapapun yang dipasrai urusan kaum muslimin sebagai pejabat, sebagai siapapun mengurusi urusan umat Islam, lalu dia mempersulit mereka, maka jadikan dia hidupnya sulit ya Allah. Rasulullah doakan orang yang zalim, ya, ngurusi urusan umat Islam, ngurusi urusan umat, ngurusin urusan masyarakat, dia mempersulit, memperberat, maka didoakan Nabi agar hidupnya berat, hidupnya sulit. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ayo kita meneladani kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita dekat diri ke kanjeng Nabi. Jangan kita kalah. Onta aja bisa sama Nabi, kita bisa, onta bisa ngadu. Masa kita nggak bisa ngadu ke Nabi? Bersolawatlah sekian ratus, sekian ribu. Lalu salamlah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Apabila kau sudah merasakan dekatnya Nabi, katakan, ya Rasulullah, aku umatmu, aku banyak dosa. Mohonkan kepada Allah agar aku diampuni dosanya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau makhluk tercinta di sisi Allah. Aku punya hajat begini-begini ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah. Katakan wasilah kita kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah ruhaniyahnya hadir dimanapun juga bagi orang yang bersalawat dan bersalam kepada beliau. Tapi ini perlu yang namanya cinta, iman, yakin, husnudzon. Ayyuhal ikhwanul kiram, mencintai Rasulullah adalah kenikmatan yang tiada tara. Karena itu mari kita berlomba menuju kepada kenikmatan yang tiada tara ini. Tiada banding
Bagaimana enggak nikmat? Allah saja cinta kepada Nabi Muhammad, apalagi kita. Allah cinta kepada Nabi. Apa yang Rasulullah mau, Allah mau. Rasulullah kepengen apa? Diturutin oleh Allah, karena Allah cinta. Cinta. Sampai Siti Aisyah pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni ara annallaha yusari' fi ridhak." Wahai Rasulullah, aku melihat Rasulullah itu selalu nurutin apa yang kau mau ya Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah dulu menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, diperintah oleh Allah, manut. Tapi karena hatinya pengen ke Ka'bah, akhirnya kiblat dipindah ke Ka'bah. Rasulullah sebelum meninggal dunia mikir umat. Ketika datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah saatnya engkau memilih untuk kembali kepada Allah." Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kalau aku kembali kepada Allah, bagaimana umatku, wahai Jibril? Bagaimana umatku, wahai Jibril?" Belum mikir kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril kembali kepada Allah. "Ya Rasul, ya Allah, sesungguhnya Rasulmu Muhammad mempertanyakan bagaimana nanti keadaan umatnya setelah beliau meninggalkan mereka. Sudah kembali kepadamu, bagaimana umatnya?" Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Akhbir nabina, akhbir habibi Muhammad annana la nasu'uh fi ummatih." Beritakan kepada kekasihku Muhammad, hai Jibril, bahwa aku tidak akan mengecewakan dia tentang umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku enggak akan kecewakan nabiku Muhammad tentang umatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberimu hai Muhammad sampai kau puas. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram, marilah kita ambil kenikmatan besar berada di telaga cinta Nabi. Minumlah dengan sebanyak-banyak yang cinta Nabi, dengan bersolawat, dengan kuatkan batin terikat dengan beliau, sering membayangkan beliau, sering mengingat beliau, dan contohlah apa yang bisa kita contoh dari beliau sedikit demi sedikit dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, sedikit demi sedikit. Karena yang namanya cinta itu syaratnya adalah kepingin meniru yang dicintai. Kalau orang mengaku cinta tapi nggak ada dorongan meniru yang dicinta, maka cintanya cinta palsu, cinta imitasi. Itu sudah dorongan tabiat. Orang yang cinta sesuatu atau seseorang mesti kepingin niru. Dikit-dikit walaupun nggak bisa persis. Tapi kepingin niru. Kekasihku begini, kepingin niru begini. Kekasihku begini, kepingin nyontoh begini. Dikit-dikit niru, bertambah. Supaya kita sampai pada tingkatan tadi. Orang yang sudah rindu Allah dan sudah banyak berzikir kepada Allah. Sebagai tanda orang yang bisa meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'dait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ya rabbana ya Allah bijahi rasulika Muhammad ya Rabb asyrafil mursalin ighfir lana dzunubana wa'fu anna sayyiatina. Dengan berkah Nabi-Mu Muhammad, dengan kedudukan Rasul-Mu Muhammad, dan demi Rasul-Mu Muhammad yang Kau cinta ya Allah, ampuni kami umat-umatnya yang berlumur dosa ini ya Allah. Ampuni kami umat-umatnya yang berlumur noda ini ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk bisa mencapai tingkatan iman yang benar, iman yang sejati kepadamu ya Allah, melalui peneladanan yang sejati kepada Rasul-Mu ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Rabbal Alamin. Dan Engkau maha tahu keadaan kami masing-masing ya Rabb. Di antara kami yang sakit berikan sehat ya Rabb, keluarganya ada yang sakit berikan sehat ya Allah.
Di antara kami yang terlilit masalah-masalah dunia, berikan kemudahan dan segera selesai ya Rabb, untuk membantu ibadah mereka ya Rabb kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya berikan kepada kami ya Rabbana ya Allah tambahan kasih sayangmu, tambahan keselamatan dari sisimu dan penjagaanmu ya Rabbi Allah, dan tambahkan kami hidayah ya Rabb dan petunjuk darimu untuk kami bisa meneladani orang-orang soleh dan orang-orang yang tercinta di sisimu ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami ya Rabb orang-orang yang soleh salihah, yang berkah, yang manfaat, berbakti, yang selamat dunia akhirat ya Rabbi Allah bersama kami dan orang-orang tua kami ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya Allah, sampaikan kepada arwah orang-orang tua kami ya Rabbi Allah yang di alam kubur, guru-guru kami ya, berita-berita yang menyenangkan tentang kami ya Rabb. Jangan kau sedihkan orang tua kami, guru kami tentang berita kami bermaksiat atau berbuat keburukan ya Rabbi Allah. Dan sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan ya Allah kepada Rasulullah berita kerinduan kami kepada beliau. Ya Rabb ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irwashfi mardana. Siapapun yang sakit di antara keluarga kami dan di antara jamaah-jamaah kami yang keluarganya sedang sakit, berikan sehat, berikan afiat, berikan umur panjang kepada orang tua kami ya Rabb, dalam ridhamu, dalam ketaatan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Apabila datang saatnya kewafatan dan kembali kepadamu, berikan kami semua dan mereka husnul khatimah, wafat yang indah, yang berkah ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adad na'maika wa ifdalik walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ايش هذا؟ bayi. Udah doa. Ya Arhamar Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.